Halo, selamat datang di BST Channel. Video ini mau bahas season terbaru AFK Journey. Tapi sebelum kita bahas, mari kita namatin dulu season pertamanya, guys. Jadi kan AFK Journey itu mau ada season baru ya, dan cerita baru ya. Gara-gara itu aku jadi buru-buru mau namatin ini cerita chapter yang sekarang. Kalau nggak salah ini namanya season Song of Strife ya. Yang baru itu Waves of Intrigue. Nah, ini udah menuju akhir dari season pertama. Nah, ini buat namatin kita pakai hero-hero dari Lightbearers. Kebetulan pas gacha dapat karakter yang sama dengan main story-nya. Banyakan orang-orang dari Lightbearer sama Wilder. Nah, ini dapat Temesia sampai dia mythic sama Lucius juga. Terus yang paling banyak dapat itu Welin ya, sampai dapat mythic juga, sama satu lagi yang cowboy. Jadi kita pakai itu terus buat namatin akhir dari season 1 ini. Habis ngalahin Hippovin, kita nemuin area baru Sun Temple. Ini ngobrol-ngobrol dulu sama pendeta-pendeta di sana, apa acolyte ya. Ngobrol dulu, ada upacara penting di depan yang tidak boleh diganggu. Bagian ini kita skip aja ya. Ada batu bercahaya yang harus mereka lindungi. Nah, ini dada Temesia bersinar, guys. Pokoknya Templar Knights ini disuruh jagain acolyte sama upacara atau ritual yang pakai batu bersinar. Nah, ritual itu ternyata agar Hippojin itu nggak keluar dari bawah tanah gitu. Terus katanya Atalanta yang nyuri batu itu, pernah nyuri, nggak tahu lah, pokoknya gitulah ya. Nah, ini kenapa nih? Sun Temple yang mau dijagain Knight Templar ini dipakai buat nyegel Hippojin di masa lalu. Sekarang kita disuruh masuk ke ruang bawah tanah. Selamat datang di babak terakhir. Oh, ternyata ini golem yang selama ini disembunyiin. Golem paling gede, paling dahsyat, paling besar, paling bahaya. Nah, ini ternyata bos dalang di balik semua ini. Penyihir cewek. Oh, batunya buat ngehidupin golem. Berarti kita bakal lawan golem ini.
Resonance levelnya masih 130, apakah cukup? Harusnya normalnya 140 ya. Kita pakai harus pakai Temesia. Kita pakai yang lain juga seperti biasa, Lucius, Cowboy, Lika sama Hewlin. Lucia ngomong lagi. Kau tak akan bisa menghentikan karakter utama untuk naik ke atas panggung. Dahsyat sih ini Hewlin. Kena stun ya. Stunnya si Cowboy nggak ngefek. Tapi ini mantap, Hewlin heal terus. Penuh lagi. Tambah defense dari Lucius. Apakah bisa memenangkan pertandingan ini? Lumayan, sudah 25% berkurang bosnya. Lucius mengeluarkan shield lagi, tapi ditembak. Pada mati. Hewlin dan Lika meninggoy. Tapi berhenti pertandingan ini. Memang sudah seharusnya kalah, guys. Maaf, aku sudah berusaha keras, kata Lucius. Golem raksasa itu terlalu kuat. Atalanta juga lumayan nih, dapet sampai legendary. Ya, gacanya kebetulan semuanya dapet. Karakter yang ada di main story kebetulan semuanya dapet. Jadi bagaimana ini cerita selanjutnya? Apakah akan ada yang terjadi? Apakah akan datang bantuan? Temesia kenapa jantungnya Temesia? Ada story lagi. Berarti selama ini Facestone yang hilang itu ada di dalam jantungnya Temesia. Maksudnya Lucius dadanya bersinar itu berarti. Keluar batu. Ternyata pedang, guys. Pedangnya double. Matanya double. Terbang dan tebas saja. Batu yang ditanamin Lucia ke golemnya ditusuk dan meledak. Kalah sama Temesia. Mantap. Tapi langsung tepar Temesianya. Apakah dia meninggoy Temesia atau hanya pingsan saja?
Oh, ternyata masih bangkit. Mantap Temesia. Sekarang apa nih masalahnya nih? Oh, ilusianya hilang, kemana dia? Apakah dia mau membuka gerbang hipojin dari bawah tanah menuju bumi? Kita harus menghentikannya segera katanya. Berarti kita bakal lawan Illusia. Kayak gimana skillnya Illusia? Mari kita lihat. Oh, ini dia. Berarti pas lagi ke bawah tanah, Illusianya ke atas ngegangguin para pendeta yang lagi melakukan ritual menjaga Hypogean Rift terbuka. Ya, kita lawan, kita setting pakai yang tadi lagi pasukannya buat lawan Illusia dan kawan-kawan. Mantranya pakai mantra yang penjara, prison. Apakah kita bisa memenangkan pertarungan ini? Oh, Lucius melakukan skill shield. Temesia seperti biasa mondar-mandir sambil tebas sana sini. Cowboy menembakkan stunnya tapi tidak terpengaruh ilusianya. Kita berhasil mengalahkan beberapa pasukannya. Lika sambil nembak sambil ngasih attack speed. Kemudian ultimate-nya menerjang yang warna ungu. Cowboy menembakkan lagi, damage tinggi tapi tidak terpengaruh stunnya. Masih kita bisa berjuang. Oi, Lika tewas duluan. Eulinia telat melakukan heal. Yang lain penuh lagi. Oi, malah kebalik, kita yang terpenjara. Sayang sekali. 4 pasukan berhasil bertahan hidup tapi tidak memenuhi waktu untuk mengalahkan Illusia, tapi kita masih menang. Apakah yang terjadi? Lihat saja apa yang terjadi jika kalian mengusikku, katanya. Oh, Illusia membuka gerbang. Sihir yang bisa ditangkis sama Temesia. Tadinya mau kena as ke Atlanta. Oh, gerbang hipojinnya terbuka, cuy. Ditangkap sama orang hipojin. Malah ketawa Illusianya. Apakah yang bakal terjadi setelah portalnya terbuka dan menelan Illusia?
Ternyata ada tangan besar yang keluar dan sesuatu melayang-layang tanpa kepala. Ini karakter dari Hippojin akhirnya muncul dalam alur cerita. Siapakah namanya? Namaku Berial katanya. Ya, Berial mantap ya, assassin ya kalau nggak salah. Terus dia bisa Kage Bunshin no Jutsu. Berarti kita sekarang harus lawan Berial. Mari kita lihat apakah tim ini bisa memenangkan pertarungan melawan Berial. Langsung saja kita masuk ke pertarungan melawan Berial. Dikunci. Kita cuman bisa pakai 3 karakter Atlanta, Lucius sama Temesia. Nggak boleh pilih yang lain. Dan otomatis dinaikin ke level 252 sama dari sononya. Mari kita lihat seperti apa pertarungannya 252 langsung dari sistemnya. Paling kita rubah mantranya pakai mantra tembok ya. Mantra tembok basi. Kita pakein mantra tembok besinya ke Temesia. Mari kita tempur. Temesia taruh di depan. Langsung tidak bisa mengeluarkan spell. Ya, menyerang saja Belius. Tampaknya akan bakal kesulitan karena kita tidak punya healing factor. Muncul saja Dionel tiba-tiba. Datang juga Scarlita membantu. Lucius meninggalkan arena duluan. Mantap sekali skillnya. Berial terpojok.
Sekarang Burial yang terpojok. Masih ada Atalanta dan Temesia. Wah, bahkan Scarlita pun meninggalkan arena duluan. Ya, dikit lagi nyawa Burial. Bisa nggak nih? Dihajar saja sama Dionel. Bertubi-tubi. Kena stun juga. Mantap Dionel. Ditambah tembakan Atalanta. Temesian nambahin terus nyawanya. Oh, berhasil kabur. Dipukulin terus. Oh, berhasil diimobilize. Serangan balik lagi oleh Temesia. Ya, dikit lagi, dikit lagi. Berhasil kita makan Burial. Dengan bantuan mantap Dionel. Mari kita lihat reaksi Burial setelah dia kalah. Badut ini kan cari mainan seru. Kabur dia setelah dia kalah. Mantap sih skillnya Burial ini ada di pelatihan ya. Di bagian tutorial training heroes. Skill-skillnya mantap-mantap. Dionel perlu didapat sih ini Dionel ini. Kalau nggak salah semua player yang main atau login sampai hari ke-40 bakal dapat kartu Dionel. Lumayan. Gabungin nama Scarlita sama satu lagi. Mantap pasti. AOS semua, stunnya ada. Tapi susah dapat kartunya dan levelingnya. Jika Hippojin muncul, tragedi yang sama seperti dulu mungkin akan terulang kembali katanya. Pengenalan karakter yang sangat baik sekali, cuy. Apalagi nih selanjutnya, apalagi. Kalau begitu setelah Burial kalah berarti masih ada si dua Hippojin lagi yang belum diperkenalkan ya sebenarnya di alur cerita, cuman Burial aja. Tapi ini ceritanya berakhir dan kita dapat hadiah tas ya, tas punggung lonjong. Lumayan. Kita kembali lagi mundur ke alun-alun. Ya kita skip aja bagian ini sampai ke bagian alun-alun. Nyampe di alun-alun mereka ngobrol-ngobrol dulu sama Atalanta sama para pendeta yang sedang terkapar. Intinya satu-satunya Facetone di dunia ini yang menjaga gerbang Hippojin hancur. Jadi kayaknya Hippojin bisa bolak-balik dengan mudah dan mereka harus selalu menjaga dunia ini. Udah itu Temesia nyuruh Lucius balik lagi ke kuil buat
laporan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Temesia mau jagain Akolit. Sedangkan kita untuk sementara ini balik lagi ke rumah dulu. Atalanta dan Temesia udah baikan lagi dan sekarang akhirnya selesai juga chapter ini, guys. Chapter terakhir dari season 1. Chapter terakhirnya judulnya Kebangkitan Kembali sudah selesai, yang terakhir dari season 1. Penumpasan menggagalkan rencana Adaman Syndicate yang dipimpin oleh dalang sebenarnya Illusia gagal, tapi menghentikan kerusakan, meminimalisir bencana yang terjadi. Tentang peringatan Dionel, kita harus berhati-hati terhadap ancaman Hipojin. Ya, bab selesai sambil kita nunggu season barunya rilis. Kita paling bisa main misi-misi tambahan sama menu-menu lainnya. Misi side mission sama misi kota dan mode-mode pertarungan lainnya sambil nunggu season baru datang. Jadi season baru yang mendatang itu tentang apa ya? Season baru yang mendatang itu udah keluar trailernya dan kita bakal bahas sedikit di video selanjutnya ya, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik likes kalau suka video review ini. Follow juga buat lihat berita seputar games, anime, dan film-film. Juga hiburan-hiburan lainnya. Sampai jumpa.